Kasih sayang tidak selalu mengalir dari darah yang sama. Terkadang menjadi keluarga bukan perkara keturunan, melainkan siapa yang tetap bersedia memeluk di tengah badai kesalahpahaman. Suara apa itu? Dan siapa yang tetap bertahan, meski kebaikannya dibalas dengan kekecewaan. Pergi dari rumah ini. Kamu ngelakuin kayak gini karena kamu tuh masih nggak bisa terima soal rumah yang dikasih bapak ke Mbak. Iya iyalah Mbak, apa lagi? Mbak tuh cuma anak angkatnya bapak. Mbak nggak berhak dapat hartanya bapak. Katakan keinginan kamu. Hancur kamu Mbak Ria. Saya tuh sebenarnya kasihan sama kamu, Gi. Mungkin ini tuh hukuman dari Tuhan karena kamu udah merebut hak adik kamu sendiri. Saya seorang anak yatim piatu, Mbak. Saya nggak punya saudara. Dari bayi saya sudah dititipkan ke panti asuhan. Dan setelah umur saya 1 tahun, saya diangkat anak oleh pasangan Pak Rudi dan Bu Mita. Oh, iya Mbak. Namun apa sebelumnya Bapak dan Ibu angkat Mbak tidak punya anak? Belum, Mbak. Ya, meskipun mereka sudah cukup lama menikah, tapi mereka belum dikarunia anak. Makanya mereka mengangkat saya sebagai anaknya. 2 tahun kemudian, alhamdulillahnya mereka dikarunia anak perempuan, Mbak. Wah, Namanya seneng banget dong Mbak. Akhirnya komplit ya, dan mereka pun mendapatkan keturunan. Dan bersyukurnya lagi, Bapak dan Ibu tetap merawat saya seperti anak kandungnya sendiri. Ya, hubungan saya sama Tika sangat dekat. Layaknya adik kakak pada umumnya. Tapi di sini hubungan saya dan Tika memburuk setelah Ibu meninggal dan Bapak sakit-sakitan, Mbak. Memburuk bagaimana Mbak maksudnya? Sejak orang tua angkat saya meninggal, Tika nggak terima, Mbak. Kalau saya dikasih warisan dari bapak angkat saya. Bahkan, Tika menganggap saya bukan sebagai kakaknya, Mbak, melainkan sebagai musuh. Kamarku bau banget sih. Apa truk sampah barusan lewat ya? Ah, tapi biasanya nggak sebau ini. Lumayan, nggak usah jauh-jauh buang sampahnya. Astagfirullahaladzim. Kok halaman rumahku jadi tempat pembuangan sampah gini? Kelakuan siapa ini ya? Pak, stop. Bapak, nggak bisa saya anaknya buang sampah di sini, Pak. Ini halaman rumah saya, bukan tempat pembuangan sampah. Bukan tempat pembuangan sampah gimana? Tuh, lihat tuh. Ya Allah, siapa yang pasang pelang ini? Tapi pelang ini bukan saya yang pasang, Pak. Pokoknya Bapak nggak boleh seenaknya buang sampah di sini. Ini halaman rumah saya, bukan tempat pembuangan sampah. Bodoh amat. Kalau memang rumahnya nggak mau jadi tempat pembuangan sampah, copot tuh. Loh, kok Bapak gitu? Ini tuh bukan tempat pembuangan sampah. Mau saya laporin ke RT? Bodoh amat. Pak, Bapak jangan gitu dong, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa sih yang udah tega banget ngelakuin ini? Jahat banget deh. Mana sampahnya bau banget lagi. Rasain lo Mbak. Makanya, jangan tinggal di rumah yang bukan hak lo. Tika? Ngapain Tika ngintip di situ? Apa jangan-jangan ini perbuatan Tika ya? Enggak mungkin.
Walaupun aku tahu Tika itu nggak suka aku tinggal di rumah bapak, tapi dia nggak mungkin setega itu sama aku. Ya udah deh, mending sekarang aku bersihin sampah-sampah ini aja nih daripada nuduh Tika tanpa bukti. Sampahnya banyak banget lagi. Hampir aja ketahuan Mbak Riri. Nggak muat lagi nih sampah-sampahnya. Makan tuh sampah. Ya ampun Mbak, segitu parahnya ya adek Mbak tuh marah sama Mbak. Iya Mbak, saya sadar itu konsekuensi saya. Karena saya tetap nekat tinggal di rumah Bapak, Mbak. Tapi Mbak setelah peristiwa pembuangan sampah itu gimana? Adek Mbak udah gak marah lagi kan sama kamu? Justru dia semakin menguji kesabaran saya, Mbak. Setelah saya membuang tumpukan sampah itu, tiba-tiba Stop. Aduh, Bapak nggak bisa seenaknya buang puing-puing ini di halaman rumah saya. Saya dapat pesanan atas nama Riri dan alamatnya benar di sini, Mbak. Ini rumah Riri kan? Tapi saya nggak pernah pesan apapun loh, Pak. Wah, kayaknya ada yang ngerjain saya deh. Bapak! Maaf, Mbak. Saya cuma jalanin tugas. Aduh, Pak, udah kan saya udah bilang, saya nggak pesan apapun. Oke, Mbak. Saya akan berhenti. Tapi Mbak yang bayar ini semua. Bayar. Ini bonnya. Ya udah, tunggu sebentar ya. Pak, ini uangnya ya. Ini puing-puingnya tolong dibawa lagi aja ya, Pak. Maaf, Mbak. Saya nggak bisa. Saya ada kerjaan lagi. Loh, Pak, kok gitu? Kan saya udah bayar. Bapak bawa lagi dong, Pak. Bapak bawa lagi nih puing-puingnya, gimana tinggal di sini? Pak, jangan pergi gitu aja dong, Pak. Ini dibawa lagi, Pak. Pak, ini gimana puing-puingnya? Mama, aduh. Tika. Widih, banyak banget puingnya. Mau renov rumah ya, Mbak? Banyak duitnya nih. Kamu ya yang pesan puing-puing atas nama Mbak. Mbak nuduh aku? Emang ada buktinya, Mbak? Mbak jangan asal fitnah deh. Aku tuh nggak fitnah kamu. Aku cuma nanya. Alasan. Astagfirullah. Ya Allah, besarkan hati hamba. Tapi Mbak tahu nggak kira-kira siapa yang melakukan teror itu kepada kamu? saya sih curiga sama Tika, Mbak. Tapi di sini saya nggak punya bukti yang cukup kuat. Jadi saya nggak bisa seenaknya negor dia. Karena takut jatuhnya kan fitnah, Mbak. Iya sih Mbak. Tapi setelah kejadian pembuangan puing itu sama sampah, apakah masih ada teror selanjutnya, Mbak? Syukurnya sih enggak ya, Mbak. Tapi di sini kelakuan Tika tuh makin menjadi, Mbak. Saya nggak bisa nahan emosi saya, Mbak. Saya nggak bisa nahan kesabaran saya, Mbak. Perlakuan adik angkat saya itu udah benar-benar keterlaluan. Mbak, ini pesanannya. Sambalnya udah saya pisah ya. Kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Belum malam dagangan udah habis.
Tika? Tika, kamu ngapain sih nyelonong kayak gitu? Kamu mau makan? Tapi udah habis lauknya. Mbak masakin mie mau? Enggak, aku nggak mau makan. Aku mau ngambil uang mbak. Uang? Uang apa? Ya uang hasil dagangan mbak hari ini lah. Uang hasil dagangan Mbak. Kamu lagi butuh uang. Mbak, warung mbak ini kan modalnya dari bapak. Jadi aku berhak dong dapat penghasilan dari warung ini. Makanya aku mau ngambil uang mbak. Tika. Uang modal warung ini udah Mbak balikin ke Bapak dari kapan tahu. Uangnya kan juga udah dipakai sama Bapak buat nambahin biaya pernikahan kamu sama Wahyu. Kamu lupa? Tika, balikin uang Mbak. Tika. Balikin. Apa sih? Kamu itu ya nggak berhak atas uang ini. Ini tuh hasil kerja keras Mbak, Tika. Sama kayak mbak dong, gak berhak tinggal di rumah ini. Oh, jadi kamu ngelakuin kayak gini karena kamu tuh masih nggak bisa terima soal rumah yang dikasih bapak ke Mbak. Iya iyalah mbak, apalagi mbak tuh cuma anak angkatnya bapak. Mbak gak berhak dapat hartanya bapak. Kenapa mbak mau sih? Mbak gak punya muka. Jangan-jangan mbak udah pelet bapak ya biar bisa dapat hartanya bapak. Kamu jangan fitnah aku kayak gitu ya, Tika. Istighfar kamu. Mbak berani nampar aku. Tika, Tika, kamu ngapain sih? Kamu mau ngancurin warung Mbak? Kalau mbak gak ngasih uang mbak, aku bakal hancurin semua warung ini. Wah, Tika, astaga, Tika. Sudah. Ada apa ini? Kamu kenapa marah-marah kayak gitu? Mas, aku tadi ditampar sama mbak. Padahal aku cuma mau dibungkusin nasi. Aku tuh mau beli, nggak minta. Ya ampun, Mbak. Kamu tega nampar adik kamu sendiri? Mbak minta maaf, Wahyu. Tadi Mbak kepancing emosi. Tapi Tika juga... Udah. Saya nggak butuh lagi penjelasan dari Mbak. Kamu, lain kali kamu beli nasi di tempat lain. Kita masih mampu bayar kok. Ya udah, Ya, Mas. ayo. Bahkan adik saya dan suaminya udah nggak nganggap saya sebagai kakaknya, Mbak. Melainkan sebagai musuh. Astaga, Bang. Itu pasti menyakitkan sekali. Kan kamu udah menganggap dia seperti adik kamu sendiri. Sakit banget, Mbak. Walaupun saya cuma kakak angkat. Tapi saya sayang banget sama dia, Mbak. Saya udah nganggap dia seperti adik kandung saya sendiri, Mbak. Makanya saya sedih dan kecewa karena ada kejadian kayak gini, Mbak. Saya tahu kok, Mbak. Saya bisa merasakan betapa kamu menyayangi Tika. Lalu setelah itu, Mbak, apa yang terjadi? Keadaan semakin kacau, Mbak. Lihat, Mas. Mbak itu lebih cocok jadi pembantu di keluarga aku daripada anak angkat bapak. Kamu ngapain sih kesini? Ya terserah kita lah mau ngapain kek. Ini kan rumah bapak. Mbak tuh cuma numpang. Ambilin kita makan dong. Lapar nih. Lama banget sih. Nih, silakan dimakan. Mbak ini sengaja ya mau bikin bibir aku melepuh? Ya, namanya juga habis dimasak, Tik. Ya pasti panas lah. Alasan. Tika,
Kalau datang ke sini cuma buat keributan, jadi kamu pergi deh sekarang. Cepat. Atau aku laporin kalian ke polisi buat ngusir kalian ya. Nggak kebalik nih. Kamu ngusir kita, Mbak. Ya kebalik lah. Harusnya dia yang kita usir, Mas. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Cepetan pergi. Tika. Sudah aku bilang, kamu jangan kasar sama Tika. Pergi. Apa-apaan sih? Tika. Apa sih? Lepasin nggak?